Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua di hari yang baru ini tentunya ada semangat baru untuk kembali lagi beraktivitas di dalam setiap kesibukan kita. Baik Bapak Ibu Jemaat terkasih, sebelum kita kembali lagi beraktivitas, mari kita sama-sama memikirkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita, yang akan menjadi kekuatan kita di sepanjang hari ini. Dari Lukas pasal yang kedua, dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33 akan menjadi pembacaan kita di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal yang kedua, ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Bapak Ibu Saudara terkasih, izinkan saya membaca ayat yang ke-29 sekali lagi. "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera." Tema renungan kita di pagi hari ini adalah damai sejahtera yang abadi. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau berbicara tentang damai sejahtera, tentunya kita sebagai manusia, tentunya berharap kita selalu bangun pagi, lalu menjalani hari kita, lalu mengakhiri hari kita dengan damai sejahtera. Artinya ada keadaan yang baik-baik saja, ada perasaan tenang. Tetapi kenyataannya tidak semua orang dapat merasakan damai sejahtera. Tetapi kita belajar daripada firman Tuhan di pagi hari ini dari seorang yang sudah sangat tua. Dikatakan bahwa dia adalah seorang yang saleh, dia menanti kedatangan Tuhan. Lalu suatu saat ketika momen Yesus dibawa ke bait Allah, tentunya untuk disunat di sana, dia bertemu dengan Yesus, lalu dia yakin bahwa, wah, ini hal yang saya nanti-nantikan dan Tuhan menjawab penantian saya. Makanya dia berani berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi." Artinya biarkan saya mati dengan tenang. Ya, biarkan saya mati dengan tenang, dengan damai sejahtera, karena saya sudah bertemu dengan Sang Juru Selamat itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara tentang firman Tuhan di pagi hari ini. Kalau kita melihat ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30, sebenarnya di sana adalah pernyataan sebab akibat. Ya, dikatakan, "Sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi dan dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan." Ini pernyataan sebab akibat dari seorang yang bernama Simeon. Karena penantiannya yang terbayar lunas. Ya, penantian yang terbayar lunas. Nah, kalau kita melihat berbicara tentang damai sejahtera atau shalom itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita mengacu kepada Yohanes 14 ayat yang ke-27, di sana dikatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Memang sekali kalau berbicara tentang damai sejahtera yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah damai sejahtera yang abadi, yang kekal. Berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, yang sifatnya sementara dan tidak kekal. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam konteks kita sebagai orang percaya yang sementara akan menantikan hari Natal. Natal sudah kita peringati setiap tahunnya, seharusnya membuat kita semakin mantap dan semakin dewasa di dalam iman.
Ya, sama seperti Simeon. Sehingga damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan kita tentunya akan memampukan kita juga berdamai dengan orang lain. Ya, terlebih berdamai dengan diri sendiri tentunya. Jangan damai sejahtera kita hilang karena kita disibukkan dengan mengejar hal-hal yang sifatnya sementara saja. Mari kita menghayati damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan kepada kita di hari ini. Mari kita sungguh-sungguh menjalani hari ini dengan penuh keyakinan bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita adalah damai sejahtera yang abadi. Yang damai sejahtera yang tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Jika hari ini saat kita beraktivitas nanti kita menghadapi situasi yang sulit, ada tantangan, ada masalah, tapi kalau kita sudah memiliki damai sejahtera itu, kita tentunya akan berbeda dalam menyikapi setiap pergumulan dan tantangan kita. Bapak Ibu Jemaat terkasih, mari kita berdoa untuk kita menutup firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kembali kepadamu bahwa Natal memberikan sekali lagi damai sejahtera yang abadi. Damai sejahtera yang kekal. Damai sejahtera yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Situasi, kondisi, tantangan, pergumulan ada di dalam kehidupan kami sebagai manusia. Tetapi saat ada damai sejahtera yang abadi itu, yang diberikan oleh Tuhan itu, tentunya kami sebagai orang-orang percaya akan menyikapi setiap hal itu tentunya dengan berbeda. Berkati kami semua Tuhan, mampukan kami semua Tuhan, agar sungguh-sungguh hari ini damai sejahtera-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.